Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar? Tentunya karena Yesus saya dahsyat Dan luar biasa. Nah, di hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Kakak Rice, Kakak Desi, dan Kakak Neni dalam acara Rabu Gembira. Tentunya di hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah dalam via video, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan itu baik karena Dia sudah menjaga kita, memelihara kita, dan selalu memberikan kita kesehatan. Nah, tentunya juga adik-adik di rumah boleh didampingi oleh mama dan papa untuk sama-sama beribadah dalam keadaan ganteng, cantik, sudah duduk depan televisi, laptop maupun HP. Biarlah semuanya itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Kakak Rice undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa-Ku datang padamu. Mari anak-anak, adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat buat kasih setiamu kasih setiamu
pada kami kami bisa ada di hari ini itu semua karena anugerah dari Engkau. Biarlah kami bisa menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan membawa ibadah. Biarlah rahmat Tuhan bisa ada dalam ibadah kami. Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan memakai gerakan dengan lagu Kasih. disampaikan oleh Kakak Steli. Selamat menyaksikan. Nah,
Shalom adik-adik semuanya. Nah, tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan cerita dari Kak Steli. Sebelumnya, Kak Steli mau minta adik-adik untuk duduk tenang, duduk yang baik, dengarkan ceritanya. Nanti di akhir Kak Steli akan memberikan pertanyaan. Dengarkan ceritanya dengan baik ya. Nah, kisahnya ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 tentang Ananias dan Safira. Nah, Ananias ini suaminya, istrinya bernama Safira. Nah, Ananias dan Safira itu adalah bagian dari orang-orang percaya pada zaman yang pertama, pada zaman dulu di Yerusalem. Nah, pada zaman dahulu orang-orang percaya itu saling mengasihi, mereka saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling berbagi, mereka tidak berkekurangan. Nah, akan tetapi Ananias ini dan Safira, mereka itu hatinya mereka berdua ini tidak baik. Mereka berdua memberi banyak uang hanya supaya ingin dilihat hebat oleh banyak orang. Nah, orang-orang di gereja di Yerusalem pada saat itu, nah mereka hanya ingin dilihat hebat sama orang-orang di Yerusalem. Nah, kemudian pada suatu saat mereka, Ananias dan Safira ini, mereka mencoba menjual sebidang tanah. Mereka menjual sebidang tanah mereka. Kemudian keduanya memiliki perbuatan yang tidak baik, yakni menjual hasil tanahnya itu, kemudian hasil penjualannya mereka simpan sebagian, kemudian sebagiannya lagi mereka memberikannya kepada rasul-rasul mereka supaya mereka terlihat hebat di depan semua orang, supaya mereka terlihat hebat. Saya memberi dengan ikhlas, padahal sebenarnya mereka tidak memberikan sepenuhnya, semuanya hasil penjualan tanah itu mereka tidak memberikannya semua, mereka simpan sebagian, kemudian sebagiannya lagi mereka berikan kepada rasul-rasul. Nah, mereka ini memiliki motivasi yang salah. Nah, kemudian mereka sepakat menyimpannya. Penjualannya itu mereka memberikannya kepada rasul sebagai persembahan, seperti seolah-olah mereka memberikannya semua, padahal mereka menyimpannya sebagian. Nah, hanya memberikannya sebagian, lalu meletakkannya di kaki para rasul. Nah, kemudian Petrus berkata kepada Ananias, Mengapa iblis menguasai hatimu sehingga kamu berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Mengapa kamu memikirkan hal perbuatan ini di dalam hatimu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kamu berbohong kepada Tuhan. Nah, kemudian lalu ketika Ananias mendengar perkataan itu, Ananias langsung jatuh. Kemudian dia mengembuskan nafas terakhirnya. Dia mati. Kemudian maka terjadilah ketakutan yang besar terhadap semua orang yang mendengar hal itu. Nah, beberapa orang muda yang datang, mereka datang kemudian menggotong keluar lalu menguburnya. Nah, mereka datang untuk mengangkat Ananias, kemudian mereka menguburkannya. Nah, kemudian dalam waktu kira-kira 3 jam, istrinya Ananias datang. Nah, yaitu Safira. Nah, istrinya Ananias ini bernama Safira. Nah, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi sama suaminya Ananias. Nah, kemudian dia datang pada tempat itu. Kemudian Petrus berkata kepada Safira, apakah kamu menjual tanah itu dengan seharga sebesar ini? Kemudian Safira berkata, ya sebesar itu. Nah,
Di sini Safira berbohong kepada Petrus. Katanya dia bilang, iya saya menjualnya dengan sebesar itu. Padahal dia dan suaminya sudah menyimpan sebagian hasil penjualan tanah itu. Kemudian, tidak lama kemudian Petrus berkata kepadanya, mengapa kamu dan suamimu sepakat untuk mencobai Tuhan? Berbohong kepada Tuhan. Lihat jejak kaki orang yang telah mengubur suamimu. Masih ada di depan pintu. Dan mereka juga membawamu keluar. Nah, Petrus berkata kepada Safira seperti itu. Kemudian, tidak lama kemudian, tiba-tiba Safira jatuh di depan kaki Petrus. Kemudian dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka melihat Safira sudah mati. Nah, lalu mereka membawanya keluar. Nah, mereka datang, orang-orang muda itu datang, kemudian mereka membawa Safira keluar. Lalu menguburkannya di samping suaminya. Nah, maka terjadilah ketakutan yang besar di antara orang-orang yang mendengar hal itu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ananias dan Safira itu berbohong kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia menjual tanahnya, kemudian dia menyimpan uang hasil penjualan tanahnya sebagian, kemudian dia memberikannya kepada Petrus sebagian. Tetapi dia mengatakannya bahwa semuanya itu sudah saya serahkan, semuanya itu hasil penjualan tanahnya. Padahal dia dan istrinya sudah menyimpan sebagian. Dia berbohong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berbohong kepada Tuhan. Nah, meskipun adik-adik bisa mengatakan bahwa saya mau, contohnya di rumah adik-adik mau pergi ke sekolah minggu, ke gereja, mama dan papanya memberikan uang 10.000, adik-adik membelikannya 5.000, 5.000-nya dikasih ke masukan persembahan. Nah, mungkin adik-adik mengatakan bahwa mamaku tidak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi perlu adik-adik tahu bahwa Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, apapun yang kita lakukan kita harus jujur, berbuat baik, tidak boleh berbohong. Intinya kita tidak boleh berbohong sama orang tua, sama guru, sama siapapun yang kita temui. Kita harus hidup jujur. Nah, meskipun adik-adik bilang, mamaku tidak tahu, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena berbohong itu tidak boleh, kita harus hidup jujur. Nah, apa yang terjadi pada Ananias dan Safira? Akhirnya mereka berdua mati. Mereka berdua, nah Safira itu dikuburkan di samping suaminya. Nah, intinya kita tidak boleh berbohong, kita harus hidup jujur. Tidak boleh berbohong sama orang tua, sama guru di sekolah, sama teman-teman, siapapun yang kita temui. Kita tidak boleh berbohong. Kita hanya memilih, kita mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup jujur. Tidak berbohong, harus hidup jujur, supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya harus tidak mengizinkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, apapun itu harus hidup jujur dimanapun kita berada, ya adik-adik. Nah, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu hidup jujur apapun itu dan dimanapun kalian berada, dimanapun, di tempat bermain, di sekolah, lingkungan rumah, di gereja, dimanapun adik-adik berada. Jadi kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman, supaya Tuhan senang sama kita. Oke? Nah, sekian cerita kita hari ini tentang Ananias dan Safira ini. Adik-adik boleh baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik boleh baca, boleh buka Alkitabnya, ceritanya terambil dari situ. Nah, kalau adik-adik mau baca boleh dibaca, nanti dibaca yang adik-adik sudah bisa baca boleh dibaca ya. Nah, itu ceritanya terambil dari situ. Nah, sekarang
Kak Steli mau memberikan pertanyaan untuk adik-adik jawab untuk tugasnya. Yang pertama, dosa apakah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Nah, tadi Kak Steli udah cerita apa sih yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Nah, nanti adik-adik jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibat dari perbuatan mereka berdua? Nah, apa sih akibat dari yang mereka lakukan itu? Apa sih akibatnya? Nanti adik-adik jawab kedua pertanyaan itu. Adik-adik jawab, kemudian foto atau videokan jawaban adik-adik, kemudian kirimkan ke grup Sekolah Minggu GB Sola Gracia. Nah, setiap pertanyaan yang adik-adik jawab akan mendapatkan poin. Kemudian nanti di awal bulan Agustus adik-adik akan mendapatkan hadiah dari Oma. Nah, semangat ya bersekolah minggunya supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi di sekolah. Oke, sekian cerita dari Kak Steli. Oke adik-adik, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kakak guru sekolah minggu akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya menjawab pertanyaan dari cerita Ananias dan Safira. Dan bagi anak-anak yang memvideokan jawabannya akan mendapatkan poin-poin dari Oma Gembala dan hadiahnya akan diberikan di bulan Agustus. Jangan lupa videonya di-share, dikirim di grup Sekolah Minggu GB Sola Gracia ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.